Saya punya informasi penting yang hanya diketahui sedikit orang saja. Informasi tentang kenapa harga emas bisa bergerak naik dan turun, khususnya di periode penting dari tahun 2020 sampai awal tahun 2026. Bukan berdasarkan gosip atau rumor yang tidak pasti, tapi berdasarkan data sejarah yang benar-benar terjadi. Gini, banyak orang membeli emas, tapi sedikit yang benar-benar mengerti mengapa emas bergerak. Saat emas naik, berita bilang karena ketidakpastian ekonomi. Saat emas turun, berita bilang karena ekonomi mulai stabil. Tapi anehnya, orang yang benar-benar paham emas tidak pernah bereaksi karena berita. Mereka justru sudah bersiap sebelum berita muncul. Dan kalau kamu pikir emas itu cuma naik saat takut, turun saat tenang, video ini akan mengubah cara kamu melihat emas selamanya. Dari tahun 2020 sampai 2026, emas berkali-kali naik dan turun. Tapi menariknya, alasan besarnya selalu sama. Bukan semata-mata karena harga emas sudah terlalu tinggi atau mahal, atau harga emas terlalu rendah atau murah. Tapi soal apa yang sedang dilakukan uang besar di balik layar. Dan di video ini, kita akan membedah semua itu, perlahan, sistematis, dan masuk akal. Kalau di video ini kita akan bahas tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi yang menggerakkan harga emas naik dan turun selama periode tahun 2020 sampai awal tahun 2026. Di video selanjutnya, kita akan membahas outlook pergerakan harga emas di tahun 2026, lengkap dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi mempengaruhinya. Jadi, pastikan kamu like dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Share video ini biar lebih banyak yang tahu informasi ini. Saat sistem keuangan diuji, emas mulai berbicara. Tahun 2020 bukan tahun biasa. Dan emas tidak bergerak seperti biasanya. Pada 20 Maret 2020, harga emas dunia berada di sekitar USD 1.484 per ons. Di Indonesia, harga emas Antam tercatat sekitar Rp824.000 per gram. Tapi yang penting bukan angkanya. Yang penting adalah kenapa emas bergerak seperti itu. Di periode ini, dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang besar yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi, pasar keuangan, dan sistem likuiditas global. Pasar saham dunia jatuh serempak dalam rentang 16-20 Maret 2020. Nilai aset bergejolak. Banyak pelaku pasar tidak sedang mencari keuntungan, mereka mencari tempat berlindung nilai. Di fase awal tekanan ini, emas justru sempat tertekan, bukan karena emas kehilangan fungsinya, tapi karena banyak investor membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Apapun yang liquid dijual terlebih dahulu. Namun kemudian arah pasar berubah. Bank sentral global mulai bergerak agresif. Suku bunga dipangkas mendekati nol. Program pembelian aset diluncurkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Likuiditas disuntikan untuk menjaga sistem keuangan tetap berjalan. Langkah ini menenangkan pasar jangka pendek. Tapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan besar. Jika uang bisa diciptakan sebesar ini, bagaimana dengan nilainya ke depan? Di titik inilah emas mulai diperhatikan kembali, bukan karena kepanikan semata, tetapi karena kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan mulai diuji. Ada faktor lain yang memperkuat pergerakan emas saat itu. Pasokan emas fisik global sempat terganggu. Beberapa tambang besar menghentikan operasi, distribusi logistik internasional melambat, emas fisik menjadi lebih sulit diperoleh dibanding biasanya. Akibatnya, harga emas fisik dan harga pasar global sempat bergerak tidak sejalan. Permintaan meningkat, sementara pasokan terbatas. Untuk Indonesia, tekanan ini diperkuat oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati Rp16.000 per dolar AS. Kondisi ini membuat harga emas domestik naik lebih cepat dibanding pergerakannya global. Jadi ketika emas mulai menguat setelah 20 Maret, itu bukan reaksi emosional jangka pendek. Itu adalah respons terhadap kombinasi besar, tekanan ekonomi akibat isu kesehatan global, kebijakan moneter yang sangat longgar, gangguan pasokan emas fisik, dan pelemahan mata uang. Emas naik karena satu pesan yang jelas, kepercayaan terhadap sistem keuangan sedang diuji. Namun cerita tahun 2020 tidak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, pada 7 Agustus 2020, emas mencapai level yang saat itu dianggap sangat tinggi, sekitar USD 1.968 per ons, dengan harga Antam di kisaran Rp1.054.000 per gram. Dan di titik itu, emas mulai terkoreksi. Bukan karena perannya berubah, tetapi karena sebagian pelaku pasar mulai mengamankan keuntungan. Optimisme pemulihan ekonomi mulai tumbuh, data tenaga kerja membaik, imbal hasil obligasi AS bergerak naik, membuat sebagian dana berpindah sementara. Tahun 2020 memberi satu pelajaran penting, emas tidak bergerak karena berita.
emas bergerak karena arah uang besar, dan pola ini akan kembali muncul di tahun-tahun berikutnya. Saat dunia terlihat pulih, emas justru memberi sinyal. Masuk ke tahun 2021, banyak orang berpikir satu hal, fase terberat sudah lewat. Ekonomi mulai dibuka, aktivitas kembali bergerak, pasar keuangan terlihat lebih tenang, tapi emas tidak sepenuhnya ikut tenang. Pada 22 Agustus 2021, emas naik. Harga emas dunia berada di kisaran USD 1.785 sampai 1.800 dolar per ons. Di Indonesia, harga emas antam berada di sekitar Rp948.000 per gram. Bukan lonjakan besar, tapi cukup untuk menunjukkan satu pesan. Pemulihan ini belum sepenuhnya solid. Salah satu alasannya adalah kebijakan bank sentral. Pasar mulai membicarakan pengurangan stimulus. Namun investor ragu, apakah kebijakan ini benar-benar bisa dijalankan dengan cepat tanpa menekan ekonomi. Di saat yang sama, muncul kekhawatiran baru tentang keberlanjutan pemulihan global. Gangguan rantai pasok masih terasa. Beberapa sektor ekonomi belum pulih sepenuhnya. Ada juga tekanan dari sisi lain. Pasar properti di Tiongkok menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian. Isu ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak sistemik, bukan hanya secara regional, tetapi juga global. Di tengah kondisi seperti ini, emas kembali berfungsi sebagai penyeimbang portofolio. Bukan karena kepanikan, tetapi karena ketidakpastian belum benar-benar hilang. Lalu kita masuk ke tahun 2022, dan disinilah arah pasar berubah lebih tegas. Pada 24 sampai 26 Februari 2022, harga emas dunia melonjak ke sekitar 1.947 dolar per ons. Di Indonesia, harga emas antam bergerak di kisaran 969.000 hingga 975.000 rupiah per gram. Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Eropa Timur yang melibatkan Rusia dan Ukraina, yang berdampak langsung pada pasar energi dan komoditas. Harga energi bergerak naik, tekanan inflasi meningkat di banyak negara, dan investor kembali mencari emas sebagai aset yang dianggap mampu menjaga nilai dalam kondisi seperti ini. Ada faktor penting lain yang ikut memperkuat posisi emas. Sistem keuangan global mulai menghadapi fragmentasi. Sebagian negara dan institusi mencari aset yang tidak bergantung pada satu sistem keuangan tertentu. Namun seperti biasa, emas tidak bergerak satu arah tanpa jeda. Pada 9 Maret 2022, harga emas domestik sempat turun ke sekitar Rp710.000 per gram. Bukan karena tekanan global menghilang, tetapi karena kombinasi faktor jangka pendek. Sebagian ketegangan mereda sementara, harga energi terkoreksi, dan di pasar keuangan, sebagian pelaku melakukan penyesuaian posisi karena kebutuhan likuiditas. Di saat yang sama, ekspektasi kebijakan suku bunga mulai bergeser, imbal hasil meningkat, dan ini sempat menahan laju emas. Namun cerita 2022 belum selesai. November 2022, harga emas dunia kembali menguat di sekitar 1.725 dolar per ons. Di Indonesia, harga emas antam berada di kisaran Rp984.000 per gram. Penguatan ini didorong oleh melemahnya nilai dolar AS dan harapan bahwa kebijakan moneter tidak akan seketat sebelumnya. Ada juga pergeseran kepercayaan di kalangan investor. Sebagian aset alternatif kehilangan daya tariknya, dan dana kembali mengalir ke instrumen yang sudah teruji waktu. Dari 2001 ke 2022, emas memberi satu pelajaran penting. Ia tidak bergerak karena optimisme atau pesimisme semata. Ia bergerak karena perubahan arah kebijakan, arus likuiditas, dan tingkat kepercayaan global. Dan setelah 2022, tantangan baru kembali muncul. Suku bunga yang tinggi dan ketegangan di kawasan strategis dunia akan kembali menguji peran emas. Itulah yang akan kita bahas di part berikutnya. Masuk ke tahun 2023, banyak orang mengira cerita emas sudah selesai. Suku bunga tinggi, pasar terlihat lebih rasional, dan sebagian investor mulai berpikir emas sudah tidak relevan. Lalu datang 5 Mei 2023. Harga emas dunia melemah ke kisaran USD 2.020 dolar per ons. Di Indonesia, harga emas antam turun ke sekitar Rp1.040.000 per gram. Penyebabnya sederhana, tapi sering disalahpahami. Bukan karena emas kehilangan nilai, melainkan karena pasar sedang memberi ruang pada aset berbunga. Imbal hasil naik, likuiditas berpindah, dan emas seperti biasa memberi jeda. Tapi emas tidak pernah diam terlalu lama. Beberapa bulan kemudian, antara 6–9 Oktober 2023, harga emas dunia kembali menguat ke sekitar 1.860 sampai 1.880 dolar per ons. Di Indonesia, harga emas antam bergerak naik ke kisaran Rp1.090.000 per gram. Apa pemicunya? Bukan rumor, bukan spekulasi. Pasar global kembali menghadapi ketegangan di kawasan strategis yang melibatkan Israel dan Hamas. Bukan hanya soal wilayah, tetapi soal stabilitas rantai pasok, energi, dan kepercayaan antar negara. Dan di titik ini, emas kembali menjalankan perannya,
bukan sebagai alat spekulasi, tetapi sebagai pengaman nilai saat arah dunia terasa kurang jelas. Lalu kita masuk ke tahun 2025. Di periode ini, harga emas dunia sempat mencetak rekor historis di atas $4.200 per ons. Dan seperti semua aset setelah kenaikan ekstrim, datang fase jeda. 21 Oktober 2025, harga emas terkoreksi. Di Indonesia, harga emas Antam turun ke sekitar Rp2.410.000 per gram. Penyebabnya bukan krisis, justru sebaliknya. Pasar global merespon kesepakatan damai jangka panjang Israel dan Hamas di Timur Tengah yang dimediasi secara internasional. Premi resiko mereda, ketegangan berkurang, dan sebagian investor mengambil keuntungan. Namun koreksi itu bersifat sementara. Hanya beberapa hari kemudian, pada 30 Oktober 2025, emas kembali menguat. Harga emas Antam naik ke sekitar Rp2.510.000 per gram. Kali ini, penggeraknya bukan investor retail, melainkan pembelian fisik berskala besar oleh bank sentral, khususnya dari kawasan Asia. Langkah ini berkaitan dengan strategi diversifikasi cadangan dan pengurangan ketergantungan pada satu mata uang global. Di saat yang sama, laporan terbaru mengenai beban utang Amerika membuat sebagian pelaku pasar mulai berpikir ulang tentang keseimbangan jangka panjang sistem keuangan global. Menjelang akhir tahun, tepatnya 29 Desember 2025, emas kembali terkoreksi ringan. Harga Antam berada di kisaran Rp2.596.000 per gram. Ini adalah pola klasik, penyesuaian portofolio akhir tahun, bukan perubah arah. Dan ketika kalender berganti, pada 2 Januari 2026, emas kembali menguat, didorong oleh efek awal tahun dan meningkatnya optimisme terhadap arah kebijakan suku bunga global. Tambahan penting datang dari inisiatif kerjasama ekonomi lintas negara berkembang yang mulai menggunakan emas sebagai bagian dari fondasi kepercayaan nilai. Ini menciptakan permintaan institusional yang tidak bersifat spekulatif. Lalu pada 3 Januari 2026, emas menguat lebih tajam. Di Indonesia, harga emas Antam bergerak menuju kisaran Rp2.675.000 hingga Rp2.700.000 per gram. Pasar merespon meningkatnya ketegangan ekonomi di kawasan Amerika, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi dan kebijakan sanksi. Kekhawatiran terhadap pasokan, ditambah rilis data inflasi awal tahun yang lebih tinggi dari perkiraan, membuat emas kembali menegaskan perannya sebagai pelindung nilai. Dan dari sini, satu pola menjadi sangat jelas. Emas tidak bergerak karena berita. Emas bergerak karena pergeseran kepercayaan, kebijakan, dan aliran uang besar. Jika kamu hanya melihat naik turunnya harga dari chart atau grafik, emas akan terlihat membingungkan. Tapi jika kamu melihat alasan di balik setiap pergerakan, emas justru menjadi salah satu aset paling logis di dunia. Emas dicari karena tidak bisa dicetak naruh, tidak bisa didevaluasi, dan tidak bergantung pada janji siapapun. Itulah emas. Kalau kamu perhatikan dari awal sampai akhir, satu hal jadi sangat jelas. Emas tidak pernah bergerak secara acak. Dan emas juga tidak naik turun karena satu peristiwa tunggal. Yang menggerakkan emas bukan headline, bukan rumor, bukan kepanikan sesaat. Yang menggerakkan emas adalah perubahan arah kepercayaan global. Setiap kali sistem keuangan terlihat kuat, uang berani mengambil resiko. Tapi setiap kali muncul keraguan tentang nilai uang, tentang kebijakan, tentang stabilitas jangka panjang, emas mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan harga. Itulah sebabnya emas sering naik sebelum kebanyakan orang sadar dan turun saat mayoritas baru merasa yakin. Orang yang hanya melihat grafik akan bertanya, kenapa emas naik? Kenapa emas turun? Tapi orang yang memahami alur besar bertanya hal yang berbeda. Kemana arah kepercayaan uang besar bergerak? Karena disitulah emas selalu berada. Bukan sebagai alat spekulasi cepat, melainkan sebagai cermin dari kesehatan sistem keuangan global. Dan pelajaran terpenting dari semua periode yang kita bahas adalah ini. Emas bukan soal waktu yang tepat. Emas adalah soal posisi yang tepat. Bukan tentang masuk saat semua orang bicara, tapi tentang memahami kenapa uang besar mulai bersiap. Kalau setelah menonton ini kamu mulai melihat emas bukan sebagai sekedar logam, melainkan sebagai indikator kepercayaan dunia, maka kamu tidak hanya menonton video tentang emas, kamu baru saja belajar cara membaca arah uang. Dan itu adalah pengetahuan yang nilainya jauh lebih mahal daripada harga emas itu sendiri.